Artinya hakikat dan syariat dijalankan. Bukan hanya syariat zahir, tapi hakikat batinnya juga paham begitu. Ya, bukan hanya kita mencontoh bagaimana perbuatan lahiriahnya, tetapi bagaimana kita mencontoh ya batiniahnya juga. Kalau sudah sempurna, insya Allah selamat. Taraktu fikum amrayn. هل أتى على الإنسان حين واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال آخر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya hormati Bapak Didik Margono selaku Ketua Mushola Darussalam, juga yang saya hormati Pak Ustadz Syarif yang tadi sudah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah dari bacaan tadi. Juga yang saya hormati Bapak Soni, Haji Soni, selaku orang tua kita sesepuh. Mudah-mudahan beliau dipanjangkan Allah umur, diberi kesehatan lahir dan batin. Juga Bapak Taulani, juga sesepuh kita, dan Pak Ustadz Hengki Tamasila, serta bapak-bapak, para tokoh agama, para ustadz, para kiai, dan juga Bapak RT, Bapak Ibu, para jamaah rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan suatu kegiatan memperingati hari kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sering ya melaksanakan peringatan hari besar Islam, khususnya peringatan Maulid Nabi seperti ini. Artinya tentu sudah banyak pelajaran yang kita dapatkan dari para ustadz, para kiai yang telah menyampaikan tausiahnya. Tetapi menggali suri tauladan dari hamba Allah yang teragung. Tidak ubahnya seperti kita menimba air laut, nggak akan pernah habis. Karena beliau merupakan sentral figur yang menjadi contoh tauladan bagi kita semua agar kita mendapat keselamatan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran yang tadi saya bacakan di awal. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh pada diri Rasul itu menjadi contoh tauladan terbaik buat kalian. Bagi siapa? Yaitu bagi siapa orang yang ingin kembali kepada Allah dengan selamat. Bagi siapa orang yang ingin mendapatkan ridho Allah, imangka layarullah wal yawmal akhir, dan bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Wa dzakarallaha katsiran, dan bagi siapa orang yang ingin zikir banyak. Nah, jadi kalau kita ingin kembali kepada Allah dengan selamat, itu Rasul contohnya.
Kalau kita ingin selamat di hari akhir, Rasul juga contoh. Kalau kita ingin pula untuk zikir banyak, Rasul pula contohnya. Di dalam ayat lain ada 5 prinsip ya, yang perlu kita contoh dari Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidah wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Wahai nabi, ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka, sungguh kami mengutusmu untuk menjadi bukti syahidah, bukti akan kebenaran apa yang beliau sampaikan. Syahidan wa mubasysyiran, menyampaikan kabar gembira, wa nadhira, dan memberi peringatan, wa da'iyan ila Allah bi'iznihi, dan mengajak orang untuk taat kepada Allah, untuk mengikuti agama Allah, tapi tentu dengan izinnya Allah. Wa sirajan munira, dan menjadi pelita yang menerangi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang relatif singkat ini, mari kita lihat 5 prinsip ini. Ya, banyak sebenarnya yang perlu kita contoh dari Rasul itu. Paling tidak ya ada 9 poin yang perlu kita contoh, yang mungkin kita sudah sering lantunkan dalam doa kita. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan salih. Jadi 9 poin yang saya pikir ini mutlak kita contoh. Ya. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Ini urusan ke dalam, urusan hakikat, urusan tasawuf. Ya. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Ini urusan tasawuf, urusan hakikat, urusan ke dalam. Yang 5 lagi urusan di luar, artinya urusan syariat. Qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan saleh. Ya, perkataannya, perbuatannya, qaulan, fi'lan, ta'atan, ketaatannya, ibadatan, ibadahnya, amalan solehan, amal solehnya. Nah, 9 poin ini saya pikir itu perlu dan mutlak kita contoh. Cuman yang sering disampaikan, yang sering kita kaji, urusan keluar, Pak. Yang ke dalam agak jarang-jarang kita dengar. Ya, urusan syariat. Jadi urusan syariat ini urusan lahir. Jadi kalau kita sebut syariat itu semua ucapan dan perbuatan itu syariat semuanya. Maka sering saya sampaikan, dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, berapapun lamanya kita belajar, kalau yang kita pelajari itu menyangkut ucapan dan perbuatan, itu syariat melulu, itu syariat semua. Nah, kita jangan sampai kita habis masa, habis umur, hanya mutar-mutar di situ saja. Nah, syariat itu menyangkut masalah hukum-hukum, ya, sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, ujung-ujungnya surga, neraka, gitu. Nah, tapi urusan ke dalam, nah ini kadang-kadang jarang kita sentuh. Ya. Awalan, akhiran, zahiran, dan batinan. Awal Muhammad, mana awal Muhammad? Ya. Akhiran, akhir Muhammad. Zahiran, zahir Muhammad. Batinan, batin Muhammad. Nah. Awal Muhammad itu disebut Rabbani. Akhir Muhammad disebut Nurani. Zahir Muhammad disebut Jasmani. Batin Muhammad disebut Ruhani. Nah, bagaimana beliau menerapkan? Terutama pertama masalah Rabbaninya dulu.
Nah, bagaimana beliau menerapkan Rabbaninya ini? Ini kadang-kadang kita lupa untuk mengkaji, Bapak Ibu. Ya, ana minallah wal alam minni. Aku dari Allah dan semua alam itu asalnya dari aku, kata Nabi. Nah, bagaimana beliau menerapkan atau mencontohkan, memakai ya yang namanya Rabbani ini? Sering kita sebut dengan hadis qudsi. Salah satu contoh ya. Man qala la ilaha illallah, la ilaha illallah hisni. Man qala la ilaha illallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang sudah berada di dalam bentengku, amanlah dia dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-katanya ini Rasul Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ku-nya itu kan Allah. Ya. Nah, pertanyaannya, posisi Muhammad di mana? Kalau dalam hadis kita sebut hadis qudsi. Tapi kadang-kadang kita jarang menggali kenapa disebut hadis qudsi, apa maksud hadis qudsi. Ya. La ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu benteng aku. Siapa orang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku aman dari siksaanku. Jadi ku-nya itu Allah. Ada enggak ulama yang mencontoh itu? Banyak. Cuman kita aja yang kadang-kadang kita lupa untuk memahami. Salah satunya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu Sirrul Aziz. Satu ketika beliau mendapatkan ada dua orang yang sedang bertengkar. Yang satu orang Kristen, yang satu orang Islam. Kata orang Kristen ini, Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Orang Islam ini bertahan. Nabi Muhammad itu adalah yang paling mulia. Karena dia adalah kekasih Allah, Habibullah. Nah, dalam pertengkaran itu lewat Sultan Aulia. Ya, kenapa kalian bertengkar? Ceritalah mereka berdua bahwa saudara kita yang Nasrani ini mengatakan Nabi Isa lebih mulia dari Nabi Muhammad karena Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Sedangkan Nabi Muhammad tidak. Sedangkan saya, kata yang Muslim ini, saya bertahan. Nabi Muhammad lebih mulia karena dia Habibullah. Kata Sultan Aulia, kalau hanya menghidupkan yang sudah mati, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi Muhammad, saya bukan Nabi, saya pengikut Muhammad, saya umat Muhammad. Ayo kita cari kuburan, dicarilah kuburan yang sudah berumur 300 tahun. Sampai di kuburan itu, apa kata Sultan Aulia? Qum biizni, bangun dengan izinku. Keluar orang yang terkubur di situ. Rupanya artis dia dulu, Pak, nyanyi dia. Udah selesai dialog sama Sultan Aulia, sudah balik lagi. Nah, yang jadi pikiran kita ketika Sultan Aulia mengatakan, qum biizni, bangun dengan izinku. Yang bisa menghidupkan orang mati itu hanya Allah. Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan. Sultan Aulia tak bisa menghidupkan orang mati. Tapi pada saat beliau katakan qum biizni, nyatanya hidup. Pertanyaannya, di mana posisi Sultan Aulia ketika itu? Ini yang saya katakan urusan ke dalam. Rabbani. Nah, sudahkah kita mencontoh ini? Jadi yang kita contoh itu bukan hanya syariatnya saja, urusan ke dalam perlu kita contoh. Itu diantaranya Bapak Ibu yang saya hormati, dan masih banyak yang lainnya. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan yang saya katakan di awal tadi, 5 prinsip ya dari Nabi kita Muhammad SAW itu, yang tersebut di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Wahai nabi, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai bukti. Bukti kebenaran nabi kita Muhammad SAW, beliau praktekkan sendiri. Ya, beliau sebagai seorang rasul yang hak, beliau sampaikan apa yang perlu beliau sampaikan. Sampai-sampai pada saat haji wada, ya beliau katakan, wahai manusia, apakah saya telah sampaikan? Ya, dijawab oleh banyak sahabat ketika itu, katakanlah mewakili semua manusia. Ya ayyuhan nas, wahai semua manusia. Apakah saya telah sampaikan risalah Allah kepada kalian? Sudah, kata mereka. Jadi beliau mempraktekkan. Jadi beliau sampaikan bukti kebenaran yang beliau sampaikan, beliau laksanakan. Nah sekarang di kita, Pak. Kita sebagai pengikut Muhammad, kita sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, udahkah kita buktikan bahwa kita adalah orang Islam? Banyak orang mengaku beragama Islam, tapi tak terlihat buktinya kalau dia beragama Islam. Ya. Di KTP Islam, cerita orang kepada orang Islam, tapi tidak pernah terlihat sholat. Yang terlihat main judi, yang terlihat maling. Masya Allah. Apa namanya ini? Pendusta agama. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din, fadzalika alladhi yad'ul yatim, wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, tahukah kalian siapa pendusta agama itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Mereka itu adalah yang menelantarkan si yatim. Kalau yatim bahasa kita itu apa? Nggak ada bapak kan? Kita sebut yatim. Kalau nggak ada ibu, piatu. Nggak ada bapak, nggak ada ibu. Cuman Al-Quran bilang fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Enggak pakai piatu. Dan tak boleh ditambah fadzalikal ladzi yad'ul yatim piatu. Jangan ditambah. Ya. Sebab bahasa piatu itu mungkin bahasa kita di Indonesia aja, orang Arab gak kenal piatu itu apa. Yang namanya yatim itu tak punya orang tua. Tak punya ayah, tak punya ibu, yatim. Tak punya ayah, yatim. Yang tak punya ibu, ya yatim. Tak punya ayah, tak punya ibu, yatim. Al-Quran itu untuk siapa itu Al-Quran? Untuk kita manusia. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan untuk menjadi petunjuk buat manusia. Nah, kita ini manusia. Yang manusia ini ada jasmani, ada kalau jasmani, namanya saja jasmani. Apa itu jasmani? Jas itu baju, mani ya mani. Jasmani, baju dari mani ya ini. Baju dari mani. Kalau jasmani ini, Bapak Ibu, kausalitas. Dia tidak bakal lahir ke dunia kalau nggak punya bapak dan ibu. Jadi hubungan ayah dan ibu kita, lahirlah kita. Maka si jasmani ini punya mak, punya bapak. Bukan yatim si jasmani ini. Tapi kalau ruh kita, dia tidak melalui proses ayah ibu. Belum lahir bapak ibu kita, ruh kita sudah ada. Cuman belum bisa turun ke bumi, rumah belum jadi. Baju belum dijahit. Nah, setelah artinya kita ada dalam kandungan ibu, sempurna penciptaannya, fanafaktu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruhku, kata Allah. Jadi langsung Allah tiupkan ruh setelah jasad sempurna dalam kandungan ibu.
Nah kalau begitu ruh kita itu tidak melalui proses ayah ibu, nggak punya mak bapak. Jadi ruh kita ini nggak punya mak bapak. Itulah sebenarnya yang yatim. Maksudnya apa? Tahukah kalian siapa pendusta agama? Mereka yang menelantarkan si yatim. Tak kasih makan si yatim itu. Makanan si yatim ruh kita itu ibadah, zikir. Ini ngaku beragama tapi ibadah kagak. Nah, ibadah tidak. Katanya Islam, tapi sholat enggak, puasa enggak, zikir enggak. Ini namanya menelantarkan si yatim dirinya itu. Itu yang disebut pendusta agama itu. Kalau yatim tetangga sebelah, insya Allah nggak sampai kepada pendusta agama. Nah, misalnya begini, saya ambil contoh. Bapak, ibu, alhamdulillah rajin sholat, sudah haji, banyak sedekah, zikir sering, sholat tahajud nggak pernah tinggal. Gara-gara ada tetangga sebelah meninggal, dia ninggalkan anak masih kecil, namanya anak yatim. Lalu bapak nggak urus dia, nggak kasih duit dia, nggak kasih makan dia. Bapak disebut pendusta agama. Kira-kira mau apa enggak? Nah, jujur aja, bapak rajin sholat, bapak zikir, sudah haji, sering umroh, sedekahnya banyak. Ada anak yatim yang ditinggal bapaknya, meninggal, gitu ya. Anak itu masih kecil, anak yatim namanya. Bapak nggak kasih makan dia. Bapak nggak kasih baju, nggak kasih belanja. Lalu bapak disebut pendusta agama. Dari hati kecil bapak ibu kira-kira mau apa enggak? Kayaknya susah menerima. Masa iya pendusta agama? Orang sholat kok. Orang sudah haji, orang umroh, orang banyak zikir, orang banyak sedekah. Nah, itu namanya fikih sosial. Saling tolong menolong. Jadi kita yang punya diperintahkan untuk membantu menolong tetangga sebelah itu. Insya Allah kalaupun tidak akan sampai pendusta agama. Tapi yang yatim diri kita sendiri itulah yang pendusta agama. Ngaku beragama tapi tidak sholat, tapi tidak berzikir, tidak ibadah. Ini namanya yatimnya nggak dikasih makan. Nah, jadilah karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama contoh ya. Rasulullah SAW itu sebagai contoh ya. Nabi ya disebutkan Allah dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan. Bukti. Nah, sekarang kita bukti kita beragama Islam itu apa? Nah, satu kita sudah alhamdulillah syariat Muhammad kita jalani gitu. Walaupun tetangga sebelah meninggal bapak atau ibunya, ya mudah-mudahan kita tidak sampai kepada pendusta agama, tetapi kita juga santuni mereka, kita juga sayangi mereka, ya. Karena Rasul juga mencontohkan itu, beliau sayang kepada anak yatim, begitu. Nah itu kita contoh, itu satu. Ya. Syahidah, mubasyirah, memberikan kabar gembira. Nabi itu kehadirannya di dunia ini Bapak Ibu memberikan kabar gembira bagi semua makhluk, bukan hanya manusia, bukan hanya orang Arab. Beliau adalah rahmatan lil alam. Jangankan kita manusia apa, semut terbantu. Nggak boleh buang air kecil di lubang-lubang terbuka. Nah, lubang semut kan terbuka ada. Nggak boleh kencing di situ. Kenapa? Jangan-jangan semutnya lagi seminar di dalam. Kita kencingin, banjir bandang katanya. Nah, nggak boleh. Kan tertolong kan semutnya. Ada. Begitu juga tumbuh-tumbuhan yang lain. Nah, kita, gitu ya. Apakah kita menjadi rahmat bagi lingkungan di mana kita tinggal? Nah, atau tidak? Nabi kedatangan Nabi rahmatan lil alamin. Menggembirakan, menyenangkan. Masya Allah Bapak Ibu yang saya hormati. Ya, kita selalu berharap ya mudah-mudahan nanti di akhirat kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW.
Itu nanti di akhirat. Di dunia ini sudah ada belum syafaat Nabi? Sudah. Ada syafaat kubro, ada syafaat sughro. Mana syafaat kubro? Dengan hadirnya Rasulullah SAW di dunia ini, tertolong semua anak manusia. Ini namanya syafaat kubro, pertolongan secara menyeluruh. Bukan hanya orang Arab, semua manusia. Coba dulu Pak, kalau Nabi nggak datang ke dunia ini, mungkin sampai sekarang kita nggak kenal Tuhan, nggak? Karena Tuhan yang disampaikan oleh Rasul-Rasul sebelumnya, itu sudah dirubah-rubah oleh tangan-tangan jahil manusia. Dan banyak yang sudah meninggalkan, tidak nyembah Tuhan lagi. Mereka sudah beralih nyembah api, nyembah berhala. Gitu. Yang disampaikan Nabi Isa alaihissalam dulu, ini Rasulullah ilaikum katanya, berubah jadi anak Tuhan. Datang Rasul, menyampaikan, Qul huwallahu ahad. Katakan, hai Muhammad, Allah itu esa. Allahus samad, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Nah, lurus lagi saja. Masya Allah, ini pertolongan secara menyeluruh ini Pak. Ya. Coba kalau tadinya Nabi nggak datang ke dunia, mungkin kita sampai sekarang kenal Tuhan kan? Nah, di antara umat ini yang betul-betul menekuni cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu syariatnya beliau jalankan dengan benar, dia akan naik derajatnya, tertolong secara individu. Ada yang jadi orang soleh, ada orang jadi waliullah, macam-macam. Ya, derajatnya diangkat oleh Allah. Ini namanya syafaat sughro. Jadi sebenarnya syafaat Nabi itu sudah diberikan sekarang. Kalau saja apa yang beliau sampaikan waktu di dunia ini kita tekuni dengan benar, insya Allah tidak akan merepotkan beliau nanti di akhirat. Bahkan mungkin kalau Allah mengizinkan bisa membantu beliau untuk menyelamatkan manusia banyak ini. Saya ambil contoh Pak. Ya. Umpama kita ini mau naik haji nih. Biasanya kalau kita akan menunaikan ibadah haji, itu ada manasik dulu Pak. Yang disampaikan oleh Kementerian Agama, ada manasik haji. Nah, setelah manasik haji kan kita paham ya, bagaimana cara pakai ihram, bagaimana cara kita tawaf, bagaimana cara kita sa'i, apa amalan di waktu wukuf, bagaimana cara melontar jamarat. Udah ngerti betul kita di sini. Sampai di Mekah tinggal melaksanakan, tidak merepotkan pembimbing lagi, Pak. Walaupun ada petugas pembimbing ibadah haji, TPI, kan ada itu pembimbing ibadah. Karena kita sudah paham betul waktu di Lampung ini, kita udah ngerti betul waktu manasik itu, sampai di sana tinggal ngejalankan aja kita. Pakai ihram, sudah ngerti, tawaf sudah paham, sa'i sudah ngerti, wukuf sudah tahu bacaan-bacaannya, jamarat sudah paham, insya Allah tidak merepotkan pembimbing lagi Pak. Cuman kalau nggak paham, nah disitulah kita minta tolong sama pembimbing. Ada dulu ceritanya Pak, orang pergi haji, ya, begitu sudah nyampai ke Mekah, ya, mulailah tas-tas taruh di maktab, berangkatlah ke haram untuk melaksanakan tawaf. Ini tawaf umroh. Tiba-tiba ada satu orang ya langsung pulang dia. Karena waktu akan berangkat dari maktab itu sudah janji betul. Pokoknya kita satu rombongan ini jangan sampai kita berpisah. Kita harus satu rombongan bareng-bareng. Bareng kita berangkat, pulang kita bareng juga. Nah, ya kata sepakat satu rombongan itu. Berangkatlah ke haram. Ya. Sudah mutar sekali, ada satu orang, ya, nengok, nggak ada kawannya, mana kawannya? Karena begitu dia masuk, begitu udah terselip sama orang banyak, udah nggak kelihatan lagi. Karena kawannya nggak ketemu lagi, udah mutar 2 kali, kehilangan teman. Pulang dia ke maktab, baru 2 kali putaran. Pulang ke maktab, langsung pakai ihramnya dibuka, pakai pakaian yang biasa, tidur-tiduran lah dia.
Lalu kemudian tidak lama setelah itu pulanglah rombongan. Begitu masuk, nah udah duluan kamu pulang. Oh ya dari tadi katanya. Udah selesai tawafnya? Belum katanya. Baru 2 kali putaran. Terus ya saya pulang aja karena nggak ketemu katanya. Kalau udah menghilang katanya. Saya pulang aja. Terus ya saya ganti pakai rom saya pakai biasa katanya. Masya Allah. Nah ujung-ujungnya panggillah tim pembimbing ibadahnya, ceritalah. Ujung-ujungnya besoknya dibawa ke Jeronah. Ya. Umroh ulang. Ini perlu ada pembimbing tadi, minta tolong sama pembimbing. Nah begitu juga kita dalam beragama. Kalau banyak kesalahan kita, dosa kita banyak, syariat Muhammad jarang dan banyak tidak kita kerjakan, di sana kita sengsara. Kita sangat perlukan syafaat beliau. Nah, di situ maka perlu kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sebab kita ini banyak dosa, Pak. Nggak tahu kalau di dalam masjid ini ada yang nggak punya dosa sama sekali. Ada nggak, Bu? Kalau saya kayaknya banyak benar dosa saya. Ada. Perlu kita minta pertolongan dari Rasulullah. Tapi gambaran seperti itu. Artinya ketika kita sudah jalankan syariat Muhammad dengan benar, di dunia ini syariat lahiriahnya, kemudian syariat batiniahnya. Jadi artinya hakikat dan syariat dijalankan. Bukan hanya syariat zahir, tapi hakikat batinnya juga paham begitu. Ya, bukan hanya kita mencontoh bagaimana perbuatan lahiriahnya, tetapi bagaimana kita mencontoh ya batiniahnya juga. Kalau sudah sempurna, insya Allah selamat. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abada masa-masakum bima kitaballah wa sunnata rasul. Kutinggalkan pada kalian 2 petunjuk yang kamu takkan tersesat selagi kamu berpegang kepada kedua petunjuk itu, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasul. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kedua. Ya, syahidah basir. Nah, kita menjadi bukti, kemudian kita juga memberikan kegembiraan buat lingkungan kita. Pakailah ilmu tawon, Pak. Pakai ilmu tawon. Gimana ilmu tawon? Coba perhatikan tawon. Tawon itu, kalau dia sudah menetap di satu tempat, pantang berpindah sebelum dia mengeluarkan madu. Nah, bagaimana kita mencontoh itu? Dimanapun kita berada, tidak akan pernah kita meninggalkan tempat sebelum kita memberikan kebaikan-kebaikan buat lingkungan kita. Satu. Yang kedua, tawon itu, Pak, di mana dia hinggap, tak pernah ada ranting yang patah. Sampai sekarang belum ada beritanya, tawon hinggap, ranting patah. Nah, bagaimana kita mencontoh itu, ilmu tawon? Dimanapun kita tinggal, tak ada orang tersakiti. Tak ada orang dirugikan dengan perbuatan kita. Tak ada orang tersakiti dengan omongan kita. Nah, ini namanya rahmah. Rahmat bagi lingkungan di mana tempat kita tinggal. Kalau Rasulullah menjadi rahmatan lil alamin, paling tidak kita menjadi rahmat bagi lingkungan di mana kita tinggal. 2. Ya. Yang ketiga, nazira, memberi peringatan-peringatan. Nah, Rasulullah memberikan peringatan-peringatan kepada umat. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Berbuat baik ada balasan, tapi berbuat jahat ada balasan. Sampai beliau berkata, silakan kalian berbuat baik serasa cukup jadi bekalmu di dalam surga. Silakan kalian berbuat jahat serasa mampu menanggung derita dalam neraka. Masya Allah. Jadi beliau berikan peringatan-peringatan. Nah, di sini juga bagaimana kita mencontoh itu? Adakah kita memberikan peringatan kepada lingkungan kita, ini nggak baik, ini benar, ini salah. Jadi bukan hanya mementingkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita memberikan peringatan kepada orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah. Kita ajaklah mereka itu. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang ketiga. Wada'iyan ilallahi bi'izni, ngajak orang berbuat baik. Tapi ada catatan, Pak. Bi'izni, dengan izin Allah. Tugas kita menyampaikan. Kalau Rasul menyampaikan, adakah ini kita contoh prinsip ini? Kita sebagai orang Islam, sudahkah kita mengajak orang menyampaikan ajaran agama Allah? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dariku, kata Nabi, walaupun seayat.
Tidak perlu harus nunggu kiai dulu Pak, baru berdakwah Pak. Ya. Kita berdakwah ngajak orang menyampaikan kebaikan semampunya kita. Ya, mampu kita menyampaikan satu ayat, mungkin kita ngajarkan anak-anak alibata. Mungkin kita bisa mengajarkan kepada orang lain tentang bagaimana cara berumah tangga yang baik dan lain sebagainya lah. Semampunya kita. Jadi wada'iyan ilallah bi'izni wa sirajan munira. Ya, jadi mengajak orang berbuat baik tapi dengan catatan dengan izin Allah. Kenapa harus izin Allah? Kalau kita berhasil ngajak orang, jangan sombong Pak. Itu bukan keberhasilan kita, tetapi karena Allah beri petunjuk kepada yang bersangkutan. Kalau kita ngajak orang nggak mau ikut, jangan pula frustasi. Kenapa? Itu bukan kegagalan kita, tapi Allah belum mengizinkan untuk beri hidayah kepada yang bersangkutan. Nah, contohnya Bapak Ibu yang saya hormati, sering saya sampaikan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya jaddidu imanakum. Perbaharui iman kalian. Lalu sahabat tanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana caranya kami perbarui iman kami ya Rasul? Apa jawab Rasul? Faksiru bizikri la ilaha illallah. Kalian mesti banyak-banyak sebut la ilaha illallah. Ini perintah Rasul. Jadi artinya kalau ingin memperbarui iman, salah satu caranya perbanyak zikir la ilaha illallah. Nah, sudahkah ajakan ini kita turuti? Kita sudah sampaikan, ini dasar hukumnya, ini ayatnya, ini hadisnya. Seringkali kita gemakan, ayo kita berzikir. Nggak mau juga, nggak usah frustasi. Bukan kegagalan kita, tetapi Allah belum beri petunjuk sama yang bersangkutan. Lagian kita yang mengamalkan aja belum tentu kita ya sempurna pengamalan kita. Nah, kenapa? Karena ketika kita mengamalkan zikir la ilaha illallah, kan sering kita sebut kalau riungan afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa maksudnya itu? Zikir yang paling agung itu ketahuilah, fa'lam, ketahuilah bahwa zikir yang paling lalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kalimat teragung yang kusampaikan dan disampaikan Rasul sebelum aku adalah la ilaha illallah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kalimatnya teragung, terafdol itu la ilallah. Masalahnya kitanya mendapat afdolnya kapan? Setelah fa'lam. Fa'lam itu apa? Fi'il amar. Ketahuilah. Ketahuilah itu artinya apa? Berilmulah. Berilmulah kamu tentang la ilaha illallah itu. Nah, baru kita dapat afdolnya. Berilmu tentang apa? Tentang la ilallah dalam ilmu syariat. Satu, karena dalam agama kita mengenalkan 4 bidang ilmu, Pak. Dalam Islam kita mengenal 4 bidang ilmu. Ada syariat, ada tarekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Kok bisa dibagi-bagi begitu? Ya, kenapa kalau pokoknya ilmu agama, agama aja lah. Pak, tubuh kita aja itu ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kan ada bidangnya masing-masing. Ya, coba kalau nggak kelihatan, nggak ada tangan, nggak ada kaki, nggak ada kepala, gundul aja gitu. Nah, repot pula kita jadinya. Jadi Allah sudah memberi petunjuk itu. Nah, dalam bidang ilmu juga begitu. Kenapa harus ada syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat? Ini bukan pembagian-pembagian asalan, Pak. Ini pecahan daripada al-Islam, al-iman, dan al-ihsan. Al-Islam itu hukum-hukum diturunkan jadi bidang ilmu, namanya ilmu syariat. Al-iman itu keyakinan diturunkan dalam bidang ilmu, namanya ilmu hakikat. Al-ihsan itu diturunkan dalam bidang ilmu, disebut ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu dibagi 2. Ada tasawuf amali, namanya ilmu tarekat. Ada tasawuf nazari, namanya ilmu ma'rifat. Maka ilmu dalam Islam kita kena 4. Syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Kenapa 4? Karena diri kita ini 4 lapis, Pak. Diri kita manusia ini semua orang terdiri dari 4 lapis. Ada tubuh. Nah, coba dirasakan Bapak Ibu punya tubuh enggak? Ada. 1. Kan buktinya kan pada kan? Yang kedua hati. Punya hati tidak? Ada. Yang ketiga nyawa. Ada nyawa enggak? Ada. Yang keempat rahasia diri.
Nah, jadi 4 lapis. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Ini yang harus dibina. Membinanya pakai ilmu yang 4 tadi. Tubuh dibina pakai syariat, hati dibina pakai tarekat, nyawa dibina pakai hakikat, rahasia diri dibina dengan ma'rifat. Sempurna pembinaan yang 4 lapis diri ini disebutlah insan kamil, manusia sempurna. Sempurna apa? Sempurna pembinaannya. Kalau sudah sempurna pembinaannya, itulah yang kembali ke Allah. Maka saya katakan tadi, ya kalau ingin kembali ke Allah, contohlah Rasul. Ya dah. Nah yang kembali ke Allah itu kapan? Sekarang. Jangan nunggu mati, Pak. Kalau mati tidak jaminan kembali ke Allah. Mati itu ajal, batas waktu untuk kembali kepada Allah. Kalau sampai mati tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Nggak kenal Allah di dunia ini, di akhirat nggak bakal kenal. Man kana fi hadi ama wa huwa fil akhirati ama wa adalla sabila. Siapa orang yang buta tentang Allah di dunia ini, di akhirat pun dia buta dan akan menempuh jalan sesat. Kalau begitu kapan kita kembali ke Allah? Sekarang. Apanya kita yang akan kembali ke Allah? 4 lapis diri ini. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, barulah disebut selamat kita. Maka Allah warning, ada warning dari Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati, kamu belum selamat pulang ke Allah. Selamat dulu kita pulang ke Allah, baru mati. Itu maunya gitu. Inna lillahi ibadan jasadu fil ardi wa ruhuhu tahtal arsy. Allah punya banyak hamba yang jasadnya lagi di bumi, tapi ruhnya sudah ke aras. Di bumi dia sebagai pegawai masih ngantor. Sebagai pedagang masih jualan. Sebagai petani masih ke sawah ke ladang, tapi ruhnya sudah ke aras. Ini yang namanya dia sudah kembali tapi belum pulang. Maunya begitu kita, Pak. Balik dulu, tapi belum pulang. Kenapa belum pulang? Belum waktunya. Jadi tubuh kembali ke Allah. Apa itu tubuh kembali ke Allah? Aktivitas kehidupan dalam keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu sudah kita jalankan dalam kehidupan kita keseharian, ini disebut tubuh yang sudah kembali ke Allah. Alhamdulillah, satu dimensi berhasil. Tinggal dimensi kedua, hati kembali ke Allah. Nah ini agak susah, Pak. Hati ini terpautnya hanya ke Allah aja. Nggak nyangkut kepada apa dan siapa, kecuali hanya kepada Allah saja. Saya pernah baca sebuah buku, itu ya, ada riwayat, ya, ada cerita. Jadi pada satu hari itu datang seorang kakek kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nah, jadi bertamulah si kakek tadi kepada Sayyidina Ali. Ali, ya kek, kamu kan apa namanya anaknya Abdul Muthalib. Oh ya kek. Kenapa kek? Gini, kakek ini waktu masih muda dulu sering bawa barang dagangan sama ayah kamu dulu sampai ke negeri Syam itu. Cuman pada suatu hari, pada suatu waktu saya kehabisan modal. Saya pinjamlah duit ayahmu dulu untuk modal kakek, katanya. Tapi sampai ayahmu meninggal, itu kakek nggak bisa bayar. Ya, utang kakek sama ayah kamu dulu. Alhamdulillah hari ini saya punya duit. Saya mau bayar utang saya sama ayah kamu dulu. Dikeluarkannya satu ikat itu uang itulah. Nggak tahu saya berapa nilainya. Pokoknya banyak ceritanya itu. Ya mungkin kita taruhkan sekitar 50-an juta lah itu. Diikat. Ya. Begitu sudah diserahkan, ya kakek tadi pulang, kemudian dikantongin sama Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Nanya sama istri beliau Siti Fatimah, apa sayur kita hari ini? Belum ada, belum masak, belum ada yang mau dimasak. Kata Sayyidina Ali, ya sudah nanti saya ke pasar, saya belilah apa yang kita mau masak hari ini. Berangkatlah ke pasar, dalalahnya uang sekepok itu dibawa semua, Pak. Seikat itu tadi.
Nah, di perjalanan ada orang minta-minta. Nah, karena masih terikat, dikeluarkan semua. Lalu kemudian dicabut satu lembar, mau dikasih. Si kakek itu nggak mau, saya nggak mau satu, saya mau semuanya aja. Semuanya ini, iya, ya sudah. Oleh saudara dikasihkan semua. Ya, pergi ke pasar cuma jalan aja, nggak bisa belanja lagi. Pulang, ya, ditanya sama Siti Fatimah radhiyallahu anha, mana oleh-oleh dari pasar? Nggak jadi belanja. Kenapa? Di jalan tadi ada orang minta-minta, mau saya kasih satu lembar, nggak mau, dia minta semua, ya sudah saya kasihkan semua. Apa jawab Siti Fatimah? Alhamdulillah, Allah mengekalkan rezeki kita. Masya Allah. Coba kalau ibu-ibu seperti itu, kira-kira gimana? Suaminya pergi ke pasar, bawa duit sekepok, 50 juta, itulah hana-hananya duit itu. Di rumah garam nggak punya, cabai sudah habis, ya yang mau dimasak nggak ada. Kemudian si suami pergi ke pasar, di perjalanan ada orang minta, dikasihkan semua. Pulang nggak ada yang dibeli, mana duit, mana belanjanya, nggak jadi kata suaminya, karena di jalan ada yang minta-minta, ya udah saya kasihkan semua. Kira-kira ibu ngomong apa? Masya Allah. Ini salah satu contoh, ya. Apa jawab Siti Fatimah? Alhamdulillah, Allah mengekalkan rezeki kita. Nggak nyangkut. Satu contoh. Dulu beberapa tahun yang lalu itu di kampung saya, itu kalau di kampung saya itu Pak di Krui itu kalau lebaran itu namanya ada pangan namanya itu. Yang namanya pangan itu makan bareng sekampung itu kalau pas hari baik itu enggak hujan, di halaman itu, halaman rumah kampung itu berderet makanan tuh, bawa pelambaran namanya. Jadi semua orang, kepala keluarga bawa pelambaran itu. Besok mau ada panganan, ya. Jadi pagi-pagi itu si istri ngomong sama suaminya, besok kita kan pangan. Terus belum ada Bu sayur untuk besok. Ya sudah kata suaminya, nanti saya ke sungai, saya ngejala. Dibawalah jala ke sungai. Tatup ngejala, banyak dapat ikan. Agak setengah hari pulang, ya dah. Karena besok mau pangan gitu, ya mau dimasak. Pulanglah si bapak ini tadi, di perjalanan ketemu ibu-ibu dari ngejala. Iya, mana olehnya? Ini. Masya Allah, bagus benar ini ikannya. Punya saya aja. Kata si ibu ini tadi, mau kata bapak. Ya mau kata, ya sudah kasihkan semua. Setingkil itu kasihkan semua. Nah sampai di rumah kata istri, mana oleh ngejala? Udah ada tadi, tapi ada yang minta, ya sudah saya kasihkan. Kata istrinya, ya syukurlah katanya. Mudah-mudahan kita dapat rezeki untuk sayur besok. Kata. Sore-sore Pak menjelang maghrib, ada datang orang. Ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Oh rupanya muridnya baru turun dari ladang Pak. Pak Kiai katanya. Ada ya, maaf saya baru turun dari ladang, nggak bawa apa-apa, cuma ada ayam 4 ekor katanya. Ayam jago 4 ekor. Itulah ganti ikan 1 tingkil. Allah ganti langsung Pak. Nah yang kita sholat itu apa kata istrinya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggak nyangkut. Nah ini yang hati yang sudah kembali ke Allah. Tak tersangkut dengan apa dan siapa. Nggak nyangkut dengan harta, nggak nyangkut dengan jabatan, nggak nyangkut dengan duit, tak tersangkut dengan pahala, nggak nyangkut dengan surga. Semata-mata kepada Allah. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Ini namanya hati yang sudah kembali ke Allah. Sudahkah kita seperti itu? 2. Yang ketiga, nyawa kembali ke Allah. Nyawa kita ini mau hidupkan tubuh, ditandai dengan nafas. Nafas ini ada 4 macam. Ada nafas, ampas, dan nafas nufus. Apa gawenya? Kerjanya apa? Nafas keluar masuk ini bukan gratis, Pak. Bapak, Ibu bernapas sehari semalam berapa kali? Pernah ngitung nggak? Enggak, ya sama, saya juga pernah. Taruhlah kita kecilkan saja 10 kali dalam semenit. 1 menit 10 kali. Umpama begitu. 1 jam berapa kali? Kalau 10
Nah, 600 kali kan? 1 jam 600 kali. 1 hari berapa? 7.200. Sehari semalam 14.400. Kalaulah Allah minta pajak pernapasan 1 rupiah saja sekali bernapas, kira-kira kebayar enggak? Enggak kebayar. Listrik aja nunggak. Ini mau bayar pajak pernapasan pula. Ini enggak gratis, Pak. Ya, napas kita ini ada kerjanya. Apa zikirnya ketika turun, apa zikirnya ketika naik. Wazkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan. Sebut nama Tuhanmu pakai hati, dalam hati. Tadarru khifah. Tadarru turun, khifah ringan naik. Nafas ketika turun naik itu zikir. Apa zikirnya? Terpakai belum itu setiap kita bernapas, setiap jantung berdetak? Kalau sudah terpakai, apa hakikatnya? Kalau itu sudah terpakai, itu napas, nyawa kembali ke Allah. 3, berhasil. Rahasia diri kembali ke Allah. Siapa itu rahasia diri? Kita perlu kaji lebih jauh sampai kita tidak merasakan keberadaan diri kita sendiri. Nah, sampai sejauh itu. Nah, kalau 4 ini sudah kembali ke Allah, insya Allah selamat, Pak. Ya, makanya saya sering katakan dengan jamaah saya di Arafah, mumpung umur kita masih ada, saya bilang, ya, badan kita masih sehat, semua orang pasti akan mengalami pintu kematian. Mari kita sama-sama mencari persiapan menghadapi pintu kematian. Bapak Ibu sudah siap mau mati? Nah, udah siap atau belum? Belum. Kenapa belum? Belum ada persiapan. Nah, lebih baik ngaku belum ada daripada sudah ada. Makanya kita sama-sama mencari. Ya, nah? Apa yang kita persiapkan? Paling tidak 4. Pertama, cari alamat kemana kita pergi sesudah mati nanti. Nah, ini. Bapak Ibu, kalau mati nanti rencananya mau kemana? Nah, mau kemana? Surga. Udah pernah ke sana? Nah, ini masalahnya. Nggak ada perintah kembali ke surga, nggak ada. Ya, surga itu kenikmatan, kebahagiaan, tapi bukan tujuan. Tujuannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali ke Allah. Itu tujuan. Itu alamat. Ya, jadi jangan menuju surga, Pak, menuju Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini dulu yang diberesin ini. Ini kan enggak, kadang-kadang kita surga aja yang dipikirin. Kenapa? Banyak bidadarinya di situ. Ini masalahnya. Kemana alamat yang tuju? Kembali kepada Allah. Kapan kembali ke Allah? Ya sekarang. Kenali dulu Allah itu. Alif lam lam ha, Allah nama. Yang punya nama siapa? Nah, ini perlu kita contoh dari Rasul, Pak. Ada yang punya nama siapa? Nah, yang kita sembah yang bernama Allah, bukan nama. Ya, bukan nama yang kita sembah, yang bernama Allah, zat yang bernama Allah. Itu yang kita sembah. Nah, kalau kita nyembah nama, ya dah, malah syirik jadinya. Pak, siapa nama, Pak? Hengki. Pak Hengki, umpama, ini contoh ya. Saya tulis nama Hengki ini di kertas selebar 2 jari. Saya lihat Hengki Tamasila ya. Nah, namanya saya tulis Hengki Tamasila. Nama kan itu. Saya gulung-gulung, saya kantongin. Ke pasar saya. Ketemu Pak Sony. Mau kemana Bu ya? Mau ke pasar. Sama siapa? Sama Pak Hengki Tamasila. Mana? Ini saya keluarin. Yang saya tulis tadi, saya keluarin nama. Ya. Lalu saya tanya, Pak Hengki, kita ini ke kiri apa ke kanan? Kira-kira bisa jawab nggak? Nggak bisa, karena nama. Tapi kalau orang yang bernama Hengki Tamasila, yang saya bawa, ngomong dia, oh ke kanan Bu ya, katanya. Gitu. Jadi yang saya bawa, orang yang bernama Hengki Tamasila, bukan nama. Nah begitu juga kita, Pak.
Bukan nama itu yang kita sembah. Yang kita sembah itu zat yang bernama Allah. Itu yang kita tuju. Itu namanya alamat. Banyak orang habis umur siapkan bekal tapi lupa cari alamat. Satu. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Masya Allah. Kalau rute jalan ini, kalau saya baca Pak, ya, informasi-informasi dari orang tua kita, ulama-ulama terdahulu, Masya Allah, dikatakan terjal, sangat terjal. Ya, ada 4 alam yang akan dilewati oleh orang yang meninggal. Pertama, alam ruhiyah. Yang kedua, alam siriyah. Yang ketiga, alam nuriyah. Yang keempat, alam uluhiyah. Banyak yang baru masuk ke alam uluhiyah, udah tergelincir, Pak. Nah, ada yang selamat di alam pertama, tergelincir di alam kedua. Masya Allah. Maka kita perlu mempelajari dulu. Ya, mana rute jalannya ini? Bagaimana kita bersikap ketika berada di rute jalan itu? Ketika masuk ke alam ruhiyah, apa? Bagaimana sikap kita? Begitu juga masuk ke alam siriyah, begitu masuk ke alam nuriyah, begitu masuk ke alam uluhiyah. Ini yang saya katakan, pelajari rute jalan yang akan dilewati. 3, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Perjalanan jauh, Pak. Kalau nggak pakai kendaraan, nggak nyampe nanti. Mana kendaraan? Zikir. Salat, zikir, puasa, zikir, zakat, zikir, haji, zikir, baca Quran, zikir. Itu kendaraan semua. Dari sekian banyak model zikir, dari sekian banyak kendaraan, yang paling kencang, la ilaha illallah. Nah, itu kendaraannya. Man qala la ilaha illallah akhiru kalami dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Ini bukan tawaran murahan, Pak. Tawaran sulit. Saking sulitnya menghadirkan kalimat itu bagi orang yang akan meninggal, kalau bisa hadiah surga. Ini isyaratnya apa? Matanas bima ya'isubi. Manusia mati sesuai kebiasaan. Artinya apa? Sebelum masuk pintu kematian, biasakan dulu zikir la ilaha illallah. Kalau lidah ini sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau mati pun dengan la ilaha illallah. Tapi kalau lidah semasa sehat begini jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Apalagi benci pula dengan zikir la ilaha illallah. Nah, awas itu. Maka ada jamaah, Buya, si Anu itu benci benar sama zikir la ilaha illallah. Ya biarin aja, mumpung dia masih hidup. Saudara. Nanti kalau sudah mau mati, baru tahu dia pentingnya zikir itu. Ya, caci-cacilah, silahkan aja. Ya dah. Mau katakan bid'ah lah. Ya dah. Awas nanti kalau sudah mati. Berenang di lautan lepas, tak ada pegangan, mau pegang sama siapa. Lidah sudah keluh. Kalau lidah masih bisa ngomong, lumayan, Pak. Tapi kata orang, pena sudah kering, tinta sudah kering, pena pun sudah patah, kertas pun sudah robek. Nggak ada yang bisa ditulis lagi. Pasti betul kita baca Quran. Ini nggak bisa ngomong, mau baca apa? Satu-satunya alat hati. Nah, kalau hati ini semasa hidup nggak pernah dilatih, gimana cara zikirnya hati? Bagaimana cara zikir khafi? Bingung, Pak, menghadapi pintu kematian. Lidah sudah nggak bisa ngomong, hati tak terlatih, ya sudah, tenggelamlah itu. Makanya dari sekarang biasakan lidah dengan zikir la ilaha illallah. Biasakan hati dengan zikir ismu zat. Ketika orang akan meninggal, nafas mulai terengah-engah. Bagaimana cara mengiringi nafas berangkat? Pakai zikir anfusiyah. Allah. Nah, kalau ini nggak pernah diamalkan, nggak pernah belajar, mau bergantung sama siapa? Inilah pentingnya kita melakukan zikir tadi, Pak. Ini saya katakan, ini kendaraan. Yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa. Kebaikan yang kita lakukan selama hidup. Ya, ini kan enggak. Kadang-kadang ya kita pahala aja, ya kita cari ngumpul-ngumpulin pahala aja. Kemana dibawa, nggak jelas alamat. Habis. Apalagi dibawa sama karung bocor pula. Habis di situ. Bapak Ibu yang saya hormati, terakhir yang saya sampaikan, ya, Rasulullah SAW itu kata Allah, ya, sebagai ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira wa da'iyan ilallah bi'izni wa sirajan
munira, lampu yang menerangi. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kalau zaman dulu, ketika Nabi belum dilahirkan, zaman jahiliyah kan, namanya jahiliyah itu gelap, ya, gelap. Jadi begitu Nabi menyampaikan ajaran Islam ini menjadi terang, maka kita sebut alhamdulillah kita sudah berada di alam yang terang benderang. Kenapa? Karena kita sudah berada di zaman Islam. Islam sudah disampaikan. Cuman begini Pak, apalah artinya kita hidup di siang hari yang terang kalau rumah kita gelap? Hidup di alam terang, cuman kitanya yang gelap. Mendingan hidup di alam gelap tapi kita terang. Mana hidup di alam gelap tapi terang? Coba perhatikan cerita Masetoh, ya, tukang sisir anak Fir'aun. Begitu beliau mulai Bismillahirrahmanirrahim, lama-lama si anak ini nanya, mbak itu yang dibaca itu apa? Nama Tuhan. Emangnya Tuhan kita siapa? Ya Allah. Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan semuanya Allah. Kan ayah saya yang Tuhan kita. Oh bukan, kata Masetoh. Tuhan kita semua Allah. Berani kalau saya sampaikan sama ayah saya, ya silakan. Disampaikan sama Fir'aun, dipanggillah si Masetoh, suruh kembali ngakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nggak mau. Bersikeras dia tidak mau. Allah, la ilaha illallah. Tak ada Tuhan selain Allah. Ya, Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan kita semua adalah Allah. Ujung-ujungnya Fir'aun suruhlah anak buahnya mengumpulkan kayu bakar banyak. Siapkan kuali yang lebar. Tumpahkan minyak goreng di situ. Mendidih kok minyak goreng. Berbarislah Masetoh dengan memangku anaknya. Lalu kemudian suaminya. Ditawarkan Masetoh supaya mengakui Fir'aun sebagai Tuhan. Nggak mau. Allah Tuhanku. La ilaha illallah. Ujung-ujungnya suaminya dilemparkan ke kuali besar itu Pak. Tinggal Masetoh dengan anaknya. Sekarang ditawarkan lagi. Mau ngaku Fir'aun sebagai Tuhan? Nggak. Allah Tuhanku. Allah Tuhanmu. Allah Tuhan kita semua. Akhirnya mencebur kau ke dalam kuali itu. Mikir Siti Masetoh, ini anak masih kecil, umur 3 bulan, ya. Apa salah dia kok mau digoreng? Begitu terbetik dalam hati Masetoh seperti itu, ngomong anaknya, Bu, nggak usah khawatir, Bu, nggak usah takut, Allah bersama kita. Anak umur 3 bulan ngomong, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'an. Begitu anak ngomong, langsung Masetoh menceburkan diri ke dalam kuali besar itu. Ini namanya hidup di alam gelap tapi dia terang. Apalah artinya kita hidup di alam terang tapi kita gelap? Nggak tahu mana halal, mana haram. Nggak tahu mana yang wajib, mana yang sunnah. Nggak jelas mana muhdas, mana qadim, mana hak, yang mana yang batil. Itu namanya gelap. Nggak terbedakan bagi kita. Mana hakullah, mana hak Muhammad, mana hak Adam. Itu saja nggak terbedakan. Namanya gelap, Pak. Apalah artinya kita hidup di alam terang tapi kita gelap? Mendingan hidup di alam gelap tapi kita terang. Nah oleh karena itu mudah-mudahan melalui peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kita diberi Allah petunjuk sehingga betul-betul kita mengikuti apa yang telah disampaikan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah dunia akhirat. Insya Allah kita semua diakui oleh Nabi kita sebagai umatnya. Di akhirat nanti mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allah. Kumpul-kumpul kita malam ini di musola Thariqus Salam ini, mudah-mudahan seperti ini juga kumpul di surga nanti. Cuman kalau Bapak duluan, tunggu kami belakangan. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين